Vulkanisir ban atau dikenal dengan retreading adalah proses remanufaktur yang bertujuan untuk menambah umur ban yang telah digunakan. Proses ini dilakukan dengan cara melapisi kembali ban yang telah aus digunakan dengan tapak baru. Dengan melakukan vulkanisir ban, casing ban yang telah digunakan dapat dipakai kembali hingga berulang kali, sehingga menunda pembuangan sampah ban ke lingkungan dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sustainable. Ban yang telah melalui proses vulkanisir memiliki kekuatan yang sama dengan ban yang baru. Hampir semua ban karet dapat divulkanisir kembali, seperti ban mobil, ban truk, bahkan ban pesawat terbang. Namun dengan syarat bahwa ban tersebut masih memiliki kondisi casing yang layak dan tidak habis masa pakainya. Nah, ketika kita berbicara mengenai vulkanisir ban, tentu tak luput dari operator vulkanisir tersebut. Untuk itulah pada episode kali ini kita akan mendengar sedikit cerita dari seorang operator vulkanisir ban bekas. Baik cerita mengenai kesehariannya sampai dengan motivasinya bekerja sebagai operator vulkanisir ban. Ya, namanya Marsono, lelaki kelahiran Jombang 1979 ini bekerja sebagai operator vulkanisir ban yang dikenal dengan istilah retreading, yang bertempat di Tanjung Selatan, Kelurahan Pembataan, Tanjung Tabalong, tepatnya di Jaya Mandiri Ban. Marsono mulai menggeluti karir sebagai vulkanisir ban semenjak tahun 2000 silam. Menurut bapak dua orang anak ini, keahlian sebagai operator ban ia dapat ketika belajar di Jawa Barat, tepatnya di kota Indramayu. Nah, proses belajar itu ia geluti selama 6 bulan. Sejak tahun 2000, Mas. Oke. Pertama belajar di daerah Jawa Barat, Indramayu. Mulai belajar di situ, Mas. Awalnya ya sempet nggak kuat kerja gini, Mas. Cuma ya saya pikir nanti mau kerja apa kan gitu, Mas. Ikut orang, Mas, ikut teman gitu, dipelajari gitu. Ya kalau gaji sih nggak pasti kan gitu, Mas. Namanya saya pengen belajar, pengen bisa gitu, Mas. Prinsip saya gitu. Sekitar 6 bulan, Mas. Pria asal Surabaya, Jawa Timur ini mengaku ia bekerja sebagai operator vulkanisir ban di Jaya Mandiri ini sejak 1 tahun yang lalu, tepatnya pada Desember 2015 silam. Saya di sini setahun, Mas. Mulai bulan 12 tahun 2015 saya mulai di sini. Marsono tersenyum ketika ditanya mengenai ketertarikannya bekerja sebagai operator vulkanisir ban. Tak tahu kenapa, menurutnya semenjak ia bekerja di sini, dirinya merasa betah dan nyaman. Saya merantau di sini itu, selama saya merantau di mana-mana paling enak itu di sini, Mas. Ya saya juga nggak tahu, Mas, ya perasaan itu, hati itu enakan di sini gitu. Tempatnya kan gitu, Mas. Hal yang tampak berbeda dengan pabrik repair ban di beberapa tempat sebelumnya, menurut Marsono di sini tempatnya berdekatan dengan kota. Sedangkan untuk pabrik yang sebelumnya ia bekerja rata-rata jauh dari kota. Bedanya di sini kan Mas, dekat kota. Biasanya saya kan jauh dari kota kan gitu, Mas. Kalau tempat kayak gini tuh paling dekat kota ya tempat di sini tuh, Mas. Biasanya itu saya merantau di mana-mana itu 15 kilo, 20 kilo itu baru nyampe kota, Mas. Dalam sehari Pak Marsono bersama 1 orang rekan kerjanya mampu memproduksi 12 ban dengan menggunakan 2 mesin cetakan. Saat ini di tempatnya bekerja hanya ada 2 macam proses vulkanisir, yaitu proses vulkanisir panas atau mold cure dan proses vulkanisir dingin atau pre-cure. Secara umum, proses vulkanisir dibagi menjadi beberapa tahapan. Seperti tahap inspection adalah tahapan pemeriksaan fisik ban. Di sini ban diperiksa keadaannya dari lubang, sobek, retak, dan sebagainya. Apabila ban tersebut dinilai layak, maka ban itu akan maju ke tahap berikutnya.
Menurut Marsono yang sudah puluhan tahun menggeluti pekerjaan ini, proses vulkanisir ban ini diawali dengan memanaskan mesin dengan menggunakan kompor khusus. Proses ini sendiri memakan waktu sekitar 1 jam lebih. Saat melakukan proses pemanasan, ia dan rekan kerjanya kemudian melakukan proses buffing atau pemarutan, yang bertujuan untuk menghilangkan tapak yang sudah aus dan membuat permukaan ban agar rata dan simetris, sehingga casing tersebut nantinya dapat ditempeli dengan karet compound dan thread rubber. Kemudian proses knifing adalah pemarutan kembali casing yang telah melalui proses buffing. Di sini benang yang keluar dari ban bekas buffing dihilangkan. Selain itu, lubang dan kotoran yang tidak dapat dijangkau oleh mesin buffer dibersihkan di sini. Awal proses mulai dari jam 5 Pak ya. Jam 5 itu nyalain kompor dulu. Habis gitu satu jam ban ini naik masuk. Jam 7 mulai ngupas. Habis ngupas dapat 12 gerenda kan gitu Pak. Gerenda ini alatnya, gerenda ini Pak. Kan gitu. Ini terus yang ini yang tadi kelihatan benangnya ini buat bersihin benang Pak. Nah, itu habis ini terus ini sikat ini namanya buat ngilangin debu-debu gitu. Menurut Pak Marsono diperlukan ketelitian dan keterampilan khusus untuk melakukan hal tersebut agar ban yang diolah nantinya tidak mengalami kecacatan. Ban yang sudah dikupas dibawa ke dalam gudang untuk dilakukan proses pengeleman. Proses ini memakan waktu cukup lama, yakni sekitar 1,5 jam. Habis disikat, bawa ke sini, ke dalam, dilem gitu Pak. Yang paling lama nunggu lem kering Pak. Yang paling lama itu. Banyak itu ada sendiri karet yang warna putih kayak karet masih warnanya putih masih mentah gitu Mas. Kecampur sama pretalit gitu. 1,5 jam Mas nunggu. Ketika lem sudah mengering, ban tersebut ditempel dengan karet khusus secara menyeluruh, yakni terdiri dari karet tipis dan karet tebal. Bahan karet tersebut merupakan bahan khusus dan tergolong salah satu bahan baku utama dalam proses vulkanisir ban. Habis gitu ditempelin karet kayak tadi seperti itu. Habis ditempelin karet tipisan, habis tipisan tebelan, habis tebelan pasang ban dalam pelet dimasak. Kalau bahannya dari karet saya kurang tahu Mas, ini kan kiriman dari Jawa, dari Bogor kan gitu Mas. Kalau soal karet saya campurannya kurang tahu kan gitu Mas. Cuma dari sini udah jadi bentuk karet gitu. Kalau buat kembangnya kan udah ada Mas di mesinnya itu. Habis ngelem kan ditunggu 1,5 jam Mas ya, udah kering, ditempelin karet yang tipisan tadi Mas ya. Habis tipisan, terus yang tebelan tadi, yang tebel itu kan. Selesai menempel karet, ban tersebut kemudian dipasang velg dan ban dalam, yang kemudian dipompa dengan maksud agar memberikan tekanan kepada ban yang nantinya akan dimasukkan ke dalam mesin cetak tersebut. Habis tebelan itu dimasukin ban dalam sama peleknya itu. Habis itu dimasukkan ke mesin. Habis dari mesin itu masuk ke mesin, dikasih angin supaya ada tekanan kanan kiri itu Mas. Kalau kurang angin kan fatal jadinya gitu Mas. Bocor ya fatal gitu Mas. Jadi ban dalamnya itu harus yang baru. Iya Mas. Lihat ban dalamnya kalau udah tipis, udah nggak maksimal, nggak memungkinkan, ganti Mas. Pakai terus gitu Mas. Tapi ya alhamdulillah belum ada kejadian kayak gitu Mas. Ya diperkirakan sendiri gitu. Ban yang sudah dimasukkan ke dalam mesin cetak kemudian dipanaskan dengan suhu sekitar 140 derajat Celcius selama 1 jam lebih. Menurut Pak Marsono, pada saat proses ini
Kondisi suhu atau temperatur panas harus dijaga dan dipantau terus-menerus. Hal itu dilakukan agar menjaga kestabilan temperatur pada mesin cetak tersebut. 1,5 jam, Mas. Iya, 1,5 jam. Khusus Mas panasnya Mas, 140 derajat. Kalau lebih 160 kurang bagus. Ya jadinya jadi sih bagus Pak, cuma aslinya itu kurang kuat kan gitu Pak. Kalau kurang panas, kurang masak, bisa copot gitu. Harus maksimal 140 derajat. Kalau panasnya turun gitu, misalkan 130, 120, jamnya ditambahi Pak. Iya, ditambahi 10 menit, 15 menit gitu, supaya maksimal lagi panas.